menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan. Selanjutnya, sebuah kegiatan mendasari 3 aspek dasar, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian sekolah dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan bernegara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun, serta mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Untuk pengertian sekolah dasar menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan sekolah dasar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan sekolah dasar adalah cara mendidik siswa atau memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan membanggakan. Nah, jadi menurut pendapat saya, pendidikan SD atau MI dilakukan secara sadar serta terencana demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak atau peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, potensi kecerdasan, nilai-nilai kepribadian, dan akhlak serta keterampilan. Kepanjangan dari MI yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya di sini ada yang dulu waktu sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian Madrasah Ibtidaiyah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Madrasah Ibtidaiyah berarti sekolah agama Islam tingkat dasar. Madrasah Ibtidaiyah atau MI memiliki makna yang sama dengan sekolah dasar atau SD, namun pengolahannya dilakukan oleh Kementerian Agama dan bercorak Islami. Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar pada yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 Pasal 1 Ayat 3 tentang pendidikan dasar bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah. Tujuan sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah MI. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhannya. Yang kedua, mengarahkan dan membimbing siswa ke arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis, cerdas, dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mampu mengisi hal yang bertujuan membangun diri sendiri, bangsa, dan bernegara. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membawa siswa sekolah dasar mampu berprestasi ke jenjang selanjutnya. Kebutuhan siswa di sekolah dasar. Kebutuhan siswa di sekolah dasar lagi menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan eksternal dan kebutuhan internal. Kebutuhan eksternal yaitu lebih mengarah kepada peralatan alat sekolah seperti seragam, buku, pensil, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan internalnya yaitu lebih mengacu kepada semangat yang timbul pada diri siswa itu sendiri untuk menumbuhkan prestasi belajar, bakat, minat yang terpendam pada diri masing-masing siswa untuk lebih terpacu dan termotivasi. Dan kebutuhan ini juga membutuhkan orang lain, yaitu guru, karena guru bisa menjadi motivator dan memberi bimbingan bagi siswa-siswanya agar tetap semangat ke arah prestasi yang membanggakan. Sejarah pendidikan di sekolah dasar. Dimulai pada masa penjajahan, jumlah sekolah di Indonesia ini dapat dihitung dengan hitungan jari. Dan bahkan sekolah yang pada waktu itu hanya sekolah dasar saja. Sekolah pada waktu itu hanya sampai pada kelas 3 saja. Sekolah dasar dulu itu bukan
bukan sekolah dasar melainkan SR, yaitu sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga pribumi. Ciri-ciri anak SD atau MI yang pertama senang bermain. Senang bermain. Maksud di sini yang anak sekolah dasar menggunakan metode pembelajarannya dengan lebih menekankan bermain sambil belajar. Dan yang kedua adalah aktif bergerak. Di sini mungkin dalam artiannya anak sekolah dasar masih proses pembentukan sikap yang mana mereka masih sulit untuk membentuk diam dan tenang pada jangka waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga ada rasa ingin tahu yang besar. Pada anak usia dasar, rasa ingin tahu mereka telah besar. Mereka selalu bertanya dan ingin mencoba apapun yang mereka rasa menarik dan apapun yang kurang mereka tahu. Dan yang keempat ada memahami hal konkret. Artinya mereka akan memahami dengan cara melihat dengan inderanya. Dan yang kelima ada bekerja dalam kelompok. Seorang anak pada tingkat sekolah dasar, mereka lebih senang bekerja dalam kelompok dan tidak bergantung pada orang dewasa. Dan yang keenam, mencari sendiri hal yang ingin mereka pelajari. Mereka mulai berusaha mencari sendiri hal-hal yang sedang mereka ketahuinya. Dan yang ketujuh, ada masa pubertas. Dalam artian di sini pada tingkatan anak sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang mulai memasuki masa pubertas seperti contoh pada anak wanita mulai mengalami menstruasi. Dan yang ke-8 senang berteman. Pada anak-anak biasanya mereka senang berteman dan selalu berharap pada semua aktivitasnya selalu ada yang baru. Implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar atau SD. Yang pertama kurikulum dan mata pelajaran, dan yang kedua budaya sekolah atau madrasah, dan yang ketiga pembangunan desa. Perbedaan SD dan MI. Sekolah dasar ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, model seragam bangunan, materi pembelajaran biasa, sedangkan di MI dinaungi Kementerian Agama, model seragam hijab, materi yang diajarkan adalah ilmu agama. Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan dari SD dengan MI bisa juga terletak pada kurikulum yang digunakan. Seperti pada tingkat SD, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum umum, sedangkan pada MI kurikulum yang digunakan lebih mengarah pada ajaran agama. Dan mungkin akan menimbulkan karakter yang berbeda pada setiap individu anak tersebut di SD dan MI itu sendiri. Seperti halnya tentang cara berpenampilan maupun sikap ataupun sikap laku. Lahir dari keluarga susah, hidup susah, pendidikan rendah, tetapi sekarang hidupnya berubah. Gara-gara apa? Gara-gara es krim. Siapa dia? Mari kita sambut Sanawi. Aduh. Gimana Pak Sanawi? Baik, Pak. Terima kasih. Kenapa begini-begini? Senang, Pak. Oh, senang. Saya kira kebanyakan makan es krim ya. Kayak badut es krim itu loh. Ya, silakan duduk. Saya bahagia sekali kalau tamunya juga bahagia ya. Karena tamu-tamu saya rata-rata menderita. Tapi biasanya senang di sini, nanti sepulangnya akan menderita. Baik. Jadi pendidikan Anda ini sampai tingkat apa sih? S2, Bang. Oh, berarti salah saya. Saya kira Anda Salah. pendidikannya rendah ya. S2. S2, sarjana ya? Ya, SD kelas 2, Bang. Oh. SD kelas 2. Iya. Jadi Anda SD aja nggak lulus? Nggak lulus. Kelas 1 mau naik kelas 2, Bang. Oh, itu pun kelas 2 belum sempat? Belum. Baru mau. Tragis. Iya, ngenes, Bang. SD kelas Iya. kelas 2 aja belum pernah? Belum. Baru mau naik. Tapi kenapa ya kok cuma sekolahnya sampai kelas 1 SD aja?
Dulu tuh nganu bang, orang tua itu menggembala sapi, daripada sekolah mending gembala sapi aja, dapat sapi banyak gitu aja bang. Ini sapinya siapa? Sapinya orang bang, nggak orang sapinya sendiri, dititipkan. Tapi waktu Anda ngomong sapi jangan ke sini. Saya angon sapi. Iya. Sapinya orang. Iya. Ngomong sapinya ke sana. Iya. Ya. Sapinya orang. Iya. Coba ulang lagi gimana? Eh. Ngomong sapinya kemana? Tapi katanya ya, saya sih agak ragu. Katanya Anda jadi pengusaha sukses sekarang ini. Enggak bang, biasa. Nah, lalu ngapain Anda ke sini? SD nggak lulus, pengusaha nggak sukses. Terus Anda mau ngomong apa di sini? Nggak tahu artinya sukses bang. Oh, nggak tahu artinya Sukses. sukses. Orang yang menilai Anda sukses. Sukses, iya. Baik. Sukses itu apa nggak tahu juga. Omong-omong, usaha Anda apa sebenarnya? Tukang es krim bang. Tukang es krim. Krim, ya. Waduh, ini makin salah kita ngundang. Lalu berapa banyak es yang Anda jual setiap hari? Kalau sebulannya itu 9.000 file bang. Itu berapa es krim itu? Satu embernya itu bang. Jadi 9.000 file. 9.000 ember. Iya. Isinya es krim. Iya. Jangan tepuk tangan, saya makin bingung ini. Ini sopo ini. Aslinya mana sih? Blora Jawa Tengah bang. Dari Blora. Terus bisnisnya di mana? Ada Kalimantan. Orang Blora bisnis Kalimantan? Iya. Dulu pernah di Jakarta juga bang. Saya nggak nanya. Iya. Gini. Kalau di sini, kalau nggak ditanya, nggak usah jawab. Ya. Saya yakin kita semua penasaran. Supaya nggak penasaran, mari kita simak tayangan berikut ini. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Itulah peribahasa yang menggambarkan bahwa nasib setiap manusia tidak ada satupun orang yang tahu. Sanawi, pengusaha dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa sukses dalam berbisnis seperti sekarang. Dari seorang tukang es krim keliling, kini ia membuka berbagai macam usaha di kota Samarinda. Meskipun hanya merasakan pendidikannya sampai kelas 1 sekolah dasar saja, mental pengusaha pria asli Blora, Jawa Tengah itu kuat karena pengalaman hidupnya yang keras. Dia merasa semakin banyak tertipu, dirinya akan semakin pintar. Dengan ilmu yang ia dapat dari lapangan, kini penghasilannya tidak kurang dari 500 juta rupiah tiap bulannya. Bahkan, ia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 700-an orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dulunya nggak salah tukang batu yang saya tahu. Masih di proyek itu waktu dia mulai dari mulai kerjanya itu dia kadang ke toko belanja material bahan bangunan. Belanja di sini lama-lama kan jadi kenalan. Sanawi itu orangnya ingin coba, suka coba orangnya. Dan saya suka dukung dia, cobalah namanya kita hidup ini kan. Nggak bisa bang kalau kita teori terus. Coba aja kan, mana tahu cocok kan, ternyata cocok. Itu yang saya tahu betul itu. Orangnya suka coba terus. Pada tahun 2006, Sanawi merantau ke Samarinda. Awalnya ia bekerja sebagai pekerja kasar di proyek. Karena ingin menjadi seorang pengusaha,
ia nekat berjualan es krim keliling menggunakan sepeda yang ia beli dari uang pinjaman. Kegigihan dan semangat Sanawi dalam berdagang mengantarkan ia ke nasib yang lebih baik. Sanawi yang dulunya seorang tukang es krim keliling, kini menjadi distributor produk es krim di kota Samarinda dan sekitarnya. Ternyata ya, Anda orang kaya ya. Tapi nggak cocok loh. Yang cocok itu orang kaya itu kayak saya gini. Tapi ya sudahlah, kita terima aja lah. Nah, katanya dulu Anda pernah merantau sampai ke Jakarta waktu itu dari Blora ya? Pernah, Bang. Terus ikut siapa waktu ke Jakarta? Waktu mau ikut Jakarta tuh sedih sangat, Bang. Kita tuh di kampung, sudah siap-siap bedol telo, tahu Abang? Iya. Iya, bedol telo. Nyabut-nyabut Iya, ketela ya, nyabut. hasil kebun lah. Iya, hasil kebun. Terus? Kita tuh satu pikulnya tuh lakunya 750. Terus? 10 pikul tuh kalau nggak salah itu 7.500. Mau dititipkan sama orang tua, merantau ke Jakarta, kan gitu kan. Umur berapa ini? 16-an, Bang. Habis 16. gembala sapi itu, suruh merantau ke Jakarta, biar kayak teman-temannya. Dikasih uang 7.000. 500. Hasil jualan ubi. Iya. Terus di Habis Jakarta? itu ke Jakarta dititipin sama tetangga, Bang. Sampai terminal, ditilap, tahu ditilap? Ditinggal, Bang. Itu. Ditinggal sama Iya. tetangganya. Mm-mm. Terus bagaimana nasib Anda kemudian? Aku terus pulang lagi sambil nangis. Nah, dengar-dengar balik lagi ke Jakarta jadi kuli bangunan. Iya. Oke, berapa lama jadi kuli? Aku tuh lama. Nasibnya nggak jelas. Akhirnya saya nekat, Bang. Nekat kemana? Ke Jakarta. Oh, sendiri? Sendiri. Sudah beli tiket ke terminal, pokoknya ke Jakarta. Gitu. Naik apa? Naik bis, turun ke Pulau Gadung. Habis itu nggak ada kerjaan. Aku bunyi setiap rumahan, Bang. Wrong chat gitu. Apa ini gitu? Borong ngechat, aku bilang. Jualannya yang salah. Iya. Orang Jakarta bilang wrong chat. Habis itu nggak dapat kerjaan lagi, Bang. Terus? Ada rumah bagus, ku cuci aja. Walaupun orangnya nggak minta? Nggak ada. Oh, itu udah stres. Iya. Terus? Akhirnya ada ketemu, kamu orang mana? Blora. Ada, ikut kerja apa? Dikasih tahu gitu kan, habis itu ikut. Habis itu dipecat. Tunggu dulu, masa ada yang nepukin dipecat? Teganya. Gitu. Begitu dengar Anda dipecat, ada yang tepuk tangan. Kenapa dipecat? Nggak tahu, katanya di tempat tidurmu nggak ada, nggak boleh tidur di bedeng aku. Gitu loh. Oh, Kalimantan kemana? Samarinda. Ngapain waktu itu berangkat ke sana? Wih, ada proyek di Samarinda, wih, kan gitu kan. Kata siapa? Ada temanku itu diajak. Ikut. Aku udah senang. Dang gitu. Nah, dapat kerjaan gitu. Iya. Tunggu. Iki yang kita undang ini waras. Oke. Lanjut. Terus? Ongkosnya gimana? Tiket ku beliin kan gitu kan. Habis gitu Kalimantan. Hariannya berapa? 45. Dang gitu. Baik. Ternyata perjalanan ke Kalimantan mengubah hidup dan nasib Anda ya. Iya. Nanti kita cerita bagaimana awal mulanya sampai Anda bisa jadi juragan es krim. Ini es krimnya ya. Iya. Merek apa? Tuh. Gak ada merek ke. Di balik es krim ini ada cerita kisah sukses seorang anak Blora. Bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy dan tamu kita masih Pak Sanawi, juragan es krim dari Kalimantan. Nah, sekarang kami semua ingin tahu anak miskin yang tidak
pernah duduk di bangku kelas 2 SD ini, kok bisa-bisanya sukses di Kalimantan? Dari mana ceritanya Anda kemudian dagangan es di Kalimantan? Nekat terus Bang. Nekat. Iya, terus pokoknya dicaci maki terus kerja terus. Gitu aja. Iya, tapi kenapa es krim? Dulunya di proyek gak kepengin Bang, cari duit yang lebih enak. Karena es krim tuh daripada di proyek lebih enak di es krim gitu loh. Dari mana muncul gagasan, pemikiran, wah aku jualan es krim aja, dari mana? Tak coba dulu Bang, dulu. Oh. Ikut orang lain, aku kan juga kerja di proyek kuli. Oke, terus? Gitu kan. Habis gitu aku jualan es. Tak coba tuh dapat untung 150. Deng, 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 gitu, Bang. Gitu. Untung, wah itu langsung berubah loh. Kenapa nggak dagang es aja Iya, gitu ya? terus cetok tak buang Bang. Langsung Buar. selesai sudah jadi kuli Selesai, bangunan. jadi gitu. Terus gaya jalannya gimana? Deng, deng, deng. Oke. Akhirnya jualan es krim. Iya. Tapi tadinya jual sendiri ya, naik sepeda gitu keliling. Iya, naik sepeda. Terus belakangan kok bisa jadi juragan gitu? Yang kerja di proyek-proyek tak racunin Bang. Oh. Jangan kerja di proyek, pokoknya jualan es aja. Masa iya pokoknya enak, dicoba sehari. Ngajak temennya lagi, ngajak temennya lagi. Jadi Anda suruh jualan es, Anda bosnya? Iya, gitu. Pinter ya. Gitu. Oke, itu jadi udah dagang es di Kalimantan ini berapa lama? Aku itu 2007 merintisnya Bang. 2007? Iya. Nah sekarang es ini udah dipasarkan kemana aja? Ke seluruh Kalimantan. Seluruh Iya, Kalimantan? sampai ke Makassar. Sampai ke Jakarta juga sini Bang. Wih. Gitu. Baik, jadi ini es bukan produksi sendiri ya? Ini ngambil... Sebagian produksi sendiri, sebagian dari supplier sekarang Bang. Oh begitu, terus Anda olah di mana? Di rumah, di rumah Bang. Di rumah? Iya. Kemudian saya lihat di dalam gambar tadi Anda bikin corn-nya itu ya? Iya, corn. Tempat kerupuk, tempat es krimnya? Iya. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Berapa banyak itu produksinya per hari? Sehari itu 40.000. 40.000 corn itu? Iya. Anda bikin sendiri? Jadi saya membayangkan banyak untungnya dari situ ya? Lumayan Bang. Untung nggak sombong dia. Dari jualan es krim, Iya. saya dengar Anda udah mengembangkan usaha lagi. Iya. Jadi usahanya apa aja sekarang? Jual bebek beku, ayam beku, supermarket gitu aja Bang. Punya supermarket? Iya. Jadi udah berkembang sekali ya. Iya. Nah, apakah dalam membangun usaha ini Anda pernah gagal? Sering Bang. Kasih contoh kegagalannya apa aja misalnya? Kalau orangnya nyetil-nyetil suruh dikasih tanda tangan metre gitu loh Bang. Nakut-nakutin ini gitu. Emang apa salahnya dengan materai? Kita kan was-was ditakutin. Nah, sih kalau kamu tanda tangani nanti masuk penjara gitu Bang. Gitu. Jadi aku takut gitu. Nah, di sini ada sahabat Anda ya, Iya. Pak Agun. Iya, mau membantu Pak kita. Agun, coba cerita soal ketakutan pada materai ini, kenapa? Jadi dia juga merentalkan kontainer Bang, ini ceritanya. Kontainer? Iya. Iya. Anda jujur aja, sampai detik ini saya bilang Anda nggak pantas jadi orang kaya. Yang pantas itu Pak Agun sama saya. Tapi nasib memang menentukan lainnya. Nah, kenapa? Coba terus. Waktu rental kontainer Bang, di dalam kalau berhubungan dengan Giant kan harus pakai agreement. Iya. Nah, perjanjian agreement itu kan ada harus materai. tanda tangan. Begitu kebetulan saya lagi di rumah, tiba-tiba dia telepon, Pak Gun, sini, penting. Ternyata di situ ada agreement ini tadi, yang rupanya Terus dia harus apa segera... Apa masalahnya? Ya karena tadi mungkin S2 tadi itu loh Bang. Tunggu, sabar. Anda bisa baca, tulis? Bisa sekarang Bang. Iya, aduh saya nggak kepikiran. Anak SD kan waktu itu belum diajarin baca dan menulis ya? Iya, belum. Jadi Anda buta huruf Iya. sampai umur berapa?
Aku bisa baca mulai sedikit-sedikit 2010, Bang. Belajar dari siapa? Dari anak. Jadi anaknya ngajar bapaknya mau menulis dan membaca? Iya. Oh, Pak Agun, jadi itu ketakutan utama Pak Betul. Sanawi adalah suruh tanda tangan yang ada materinya. Ya, Karena dia nggak baca tahu yang di kertas, isinya. Bang, dia yang paling ketakutannya. Tapi kalau baca SMS sama WA senang dia, Bang. Karena Taunya cuma angka-angka ya. Nah, saya sih selalu nggak percaya bahwa sukses Anda karena Anda sendiri. Saya yakin karena ada istri yang hebat di belakang Anda. Iya, Bang. Kalau gitu bolehkah istri dan anak berdiri? Kita berikan aplaus. Iya. Terima kasih. Iya. Luar biasa ya. Kalau ada orang tanya, Pak Sanawi, Anda pendidikannya cuma SD kelas 1. Iya. Tidak bisa baca dan tulis. Iya. Kok bisa sukses ya? Jawaban Anda apa? Kerja keras. Kerja keras. Iya, menyimpan duit. Kalau ada orang utang jangan kasih. Terus ada lagi nasihat-nasihat buat orang-orang yang ingin sukses? Kalau yang mau ingin sukses tuh satunya kerja keras, pendidikan tetap nomor 1. Karena kalau nggak punya pendidikan, kayak saya ini lah, gitu loh. Deg-degan, was-wasan kalau ada materai. Baik, dan Pak Sanawi walaupun dia bilang kalau ada orang mau ngutang jangan dikasih, tapi hari ini dia bilang, Pak Andi saya mau bagikan es krim untuk seluruh penonton yang hadir hari ini. Ya, jadi sekali lagi semua penonton nanti waktu pulang silakan ambil es krim di pintu depan. Kita berikan aplaus untuk Pak Sanawi. Terima kasih Pak Sanawi. Matur nuwun. Ya, sampai jumpa. Sukses selalu buat Anda. Dan berikutnya kisah tentang